Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku pengen bikin video tentang sharing pengalaman lulus tes CPNS tahun 2019. Dan di video ini aku akan ceritain perjuangan aku dari awal persiapan sampai aku lulus. Dan langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Sebelum aku mulai ceritanya, di sini aku mau kasih tahu kalian kalau aku lulus di pemerintah Provinsi Lampung dan aku kerja di salah satu SMK negeri yang ada di Provinsi Lampung. Aku sebagai tenaga administrasi dan aku merupakan CPNS tahun 2019. Dan perjuangan aku tuh berawal dari aku gagal tes CPNS tahun 2018. Jadi aku tuh gagal di seleksi administrasi. Kan yang diminta itu ijazah asli, scanan ijazah asli, tapi aku malah nyeken ijazah yang legalisir. Jadi otomatis aku gagal di situ. Aku sedih banget pas aku gagal itu, dan tapi aku nggak mau sedih yang berkelanjutan gitu guys. Aku mikir aku sedih terus aku nggak akan ada gunanya. Jadi ya udahlah, mulai sekarang aku akan persiapin untuk tes selanjutnya sebagai pelipur lara aku biar aku nggak sedih terus. Nah, mulai dari aku gagal itu aku mulai pelajarin tentang tes-tes CPNS kayak TIU, TWK, dan TKP. Itu mulai aku pelajarin soal-soalnya, dan aku tuh beli buku di Gramedia, ada 2 buku. Teman-teman banyak banget yang DM aku, "Kak, belajarnya gimana? Pakai buku apa? Di mana aja?" Nah, kalau misalnya kalian penasaran, di sini aku akan kasih lihat. Jadi buku-buku yang aku pakai itu ini aku beli pakai uang aku sendiri di Gramedia. Yang satu ini dia memang agak tipis, dan yang satu ini dia tebel kalau dibandingin kayak gitu. Yang ini sebenarnya untuk tes 2018-2019 karena yang aku bilangin tadi aku gagal di 2018. Nah, ini buku lumayan tebal dan aku beli harganya itu 195.000. Dan ini tuh pengarangnya Arilio Dewantara. Terus di sini ada edukasi media cemerlang, dan ini tuh sangat lengkap ya guys karena dia juga tebel. Terus pas udah 2019-nya, pas udah mau tes 2019, aku cari buku lagi di Gramedia. Aku pakai buku yang ini harganya 140.000. Pengarangnya ada Oksigen Media Ilmu, Tim Psikologi Salemba. Ini buku walaupun tipis, menurut aku ini udah super lengkap juga. Dia nggak tebel tapi berbobot banget gitu isinya. Dan di masing-masing buku ini aku dapat kasetnya tapi nggak aku pakai. Aku cuma pelajarin materi yang ada di dalamnya ini. Selama 2018 aku belajar pakai buku ini, dan setelah itu aku belajar pakai buku ini. Pokoknya aku seling-seling gitu guys. Sistem belajar aku tuh kayak mana? Jadi awal mula tuh aku kayak memetakan diri aku. Jadi aku tuh belajarnya bisa jam berapa aja gitu. Aku belajar setelah sholat subuh guys. Itu hampir setiap hari. Dan aku tuh misalnya hari ini aku pelajarin tentang TWK, ya udah TWK aja. Nah, besok baru aku pelajarin tentang TIU yang hitung-hitungan gitu. Nah, besoknya lagi baru aku pelajarin tentang TKP. Jadi semua itu nggak aku campur, aku pisah-pisah gitu karena aku membaca tipikal belajar aku ini nggak bisa dicampur-campur, nanti malah hilang konsentrasinya. Aku ini orangnya susah menghafal, jadi aku belajar itu memahami bukan menghafal. Jadi untuk teman-teman yang sulit menghafal kayak aku, kalian kalau misalnya belajar TWK itu lebih baik pahamin aja dulu materinya, jangan keburu-buru langsung pengen semuanya. Karena saat di ruang ujian itu guys, apa yang kita pahamin tuh keluar semua. Apalagi pas aku ngerjain soal TWK itu, apa yang aku baca tuh keinget semua karena aku berusaha untuk memahami materi itu, nggak ngehafal. Dan kalau untuk TIU atau tes inteligensia umum itu harus banget kalian sering-sering latihan soal. Aku belajar TIU itu dibantu sama pacar aku. Jujur aku tuh bukan orang yang pinter hitung-hitungan. Aku jauh banget dari kata pinter hitung-hitungan. Aku tuh kayak kurang suka banget sama yang namanya matematika. Tapi aku minta ajarin sama pacarku, dan itu aku bikin jadwal gitu guys. Pokoknya seminggu tuh minimal sekali aku selalu belajar ketemu sama dia di Dunkin Donat gitu. Aku kalau main sama dia aku selalu bawa buku ini, aku bawa tas dan buku coret-coretan aku. Itu aku selalu minta ajarin dia gimana caranya nyelesain soal-soal yang aku nggak bisa. Terus aku dikasih latihan soal gitu, dan itu aku jalanin hampir selama aku persiapan tes CPNS 2019 ini. Pokoknya makin deket hari aku semakin gencar, bahkan seminggu itu bisa 3 kali.
Dan di rumah pun aku sering-sering latihan, terus mana soal yang aku nggak bisa aku tanya sama pacar. Dan aku juga pelajarinnya nggak cuma dari buku ini, tapi aku belajar di YouTube, terus aku gabung grup Telegram. Pokoknya semuanya yang bisa ngasih aku informasi tentang tes CPNS itu aku ikutin, tapi lebih banyak juga di YouTube. Nanti akan aku cantumin YouTube apa aja yang ngebantu aku, tapi seingat aku paling seneng yang namanya belajar matematika itu dari YouTube channelnya Paman Apik kalau aku nggak salah. Itu sangat-sangat ngebantu aku banget. Terus kalau untuk TKP itu kalian harus sering-sering latihan soal juga, karena TKP tahun 2019 itu kelihatannya mudah tapi sebenarnya ngejebak, dan jawabannya tuh poinnya tuh hampir sama semua. Jadi kalau misalnya kalian pengen maksimal nilai TKP-nya harus sering-sering banget latihan soal, itu kuncinya guys. Dan dari semua yang aku lewatin, kunci utama kalau kalian pengen lulus passing grade dan nilai kalian itu besar, kalian harus banyakin belajar. Nggak ada yang namanya belajar itu sistem ngebut semalam guys. Kalau kata guru aku tuh nggak ada. Belajar yang dari jauh hari itu beda kualitasnya dengan belajar yang cuma beberapa hari hamin sebelum tes gitu. Itu kurang maksimal guys. Dan saran dari aku, kalian harus, kalau misalnya nanya sama aku, Kak kapan ya kira-kira aku harus persiapin, sejauh mungkin hari itu kalian udah mulai latihan. Nggak mesti langsung setiap hari kalian harus latihan, tapi harus mulai sehari itu minimal sejam atau seminggu 3 kali kalau masih jauh hari, karena semakin lama kalian belajar itu akan semakin bagus hasilnya guys. Saat di ruang ujian itu yang ngebantu kita, tabungan kita belajar selama ini, doa orang tua, doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar ngebantu banget. Selain belajar ya guys, itu kunci utama banget. Dan kalian jangan lupa sedekah, itu juga kunci yang bakal ngemudahin kalian. Mungkin teman-teman di sini ada yang nanya skor SKD dan SKB aku berapa. Skor SKD aku 331 dan SKB aku 250. Menurut aku itu nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah bisa bawa aku sampai lulus guys. Dan mungkin di sini ada yang skornya pernah ikut CPNS, skornya jauh lebih tinggi dari aku. Dan aku tuh memilih tempat aku tes itu guys, formasi yang aku lamar itu nggak sembarang. Aku nggak memilih di tempat yang rame, dan aku juga nggak memilih yang terlalu pelosok, karena tahun 2019 itu jumlah pelamarnya nggak kelihatan. Jadi kelihatannya setelah kita mengunci akun, dan beberapa hari setelah akun terkunci baru keluar jumlah pelamarnya itu berapa. Setelah aku lihat-lihat guys di Instagram itu banyak banget yang skornya gede, nilainya di atas 400 tapi nggak lolos, karena mereka memilih formasi itu di tempat yang ramai peminatnya, kayak misalnya di kota Madia, di tempat-tempat yang memang dari tes CPNS sebelumnya itu memang peminatnya banyak. Dan kebetulan aku memilih formasi ini, dia itu di kota enggak, di pelosok juga enggak, dan kebetulan ini deket rumahku. Memilih formasi juga kita harus pakai strategi, jangan berpatokan dengan kita harus memilih yang jauh dari kota. Enggak juga guys, karena tahun 2019 ini ada beberapa daerah yang kategori jauh dari kota itu justru banyak yang daftar di situ, penumpukan pelamar gitu guys, karena jumlah pelamarnya itu nggak kelihatan, jadi nggak rata gitu menurut aku ya. Karena ada beberapa formasi dengan jabatan aku ini di Pemprov Lampung ini ada yang numpuk di sana, sedangkan yang nggak jauh dari kota itu malah sedikit pelamarnya. Mungkin ada prinsip orang itu yang mikir lebih baik yang jauh sekalian karena peminatnya sedikit. Nah justru pas tes tahun 2019 ini ada beberapa daerah yang numpuk di situ, padahal daerah itu jauh dari kota gitu. Jadi itu dia guys, sharing pengalaman aku tentang lulus tes CPNS tahun 2019. Kalau kalian masih punya pertanyaan atau kalian pengen request aku bikinin video apa tentang tes CPNS, kalian bisa tinggalin di kolom komentar video ini. Nanti insya Allah akan aku bikinin kalau misalnya yang request banyak. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.